Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa, berikut akan dijelaskan penyelesaian soal tugas terkait dengan fisika mekanika, pokok bahasan dinamika. Soal yang pertama, Dandi mendorong mobil kecilnya dengan massa 500 kilogram yang lagi mogok dengan gaya sebesar 150 Newton. Karena adanya gesekan antara roda dengan jalan, dan diminta tolong temannya Andrew ikut mendorong dengan gaya 200 Newton. Jika koefisien gesek kinetik antara keempat roda dengan jalan adalah 0,05, hitunglah yang pertama percepatan yang dialami oleh mobil, kemudian yang kedua kecepatan mobil setelah didorong selama 40 detik, dan C adalah jarak yang ditempuh mobil setelah didorong selama 40 detik. Penyelesaiannya diketahui massa 500 kilogram, kemudian beratnya berarti massa kali gravitasi 500 Newton. Jumlah gayanya adalah ada dua, yaitu 150 Newton ditambah 200 Newton. Jadi totalnya 350 Newton. Kemudian gaya gesek kinetiknya mu k kali N, mu k kali M kali G, mu k-nya 0,05 kali 5.000 Newton, jadi ketemunya 250 Newton. Nah, kemudian percepatan yang dialami oleh mobil ini adalah sama dengan sigma F per M, sigma F resultan gaya, sama dengan gaya total yang diberikan dikurangi dengan gaya gesek dibagi dengan massanya. Jadi ketemunya 0,2 meter per second kuadrat. Kecepatannya berarti menggunakan persamaan gerak lurus berubah beraturan. V sama dengan V0 plus AT. Jadi sebelum didorong masih berhenti. 0 plus A-nya 0,2 kali T-nya sama dengan 40 detik. Itu diketahui dalam soal. Nah, kemudian hasilnya 8 meter per second. Sedangkan jarak yang telah ditempuh adalah persamaan GLBB juga V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi 0 plus setengah kali A-nya 0,2 kali T-nya selama 40 detik kuadrat. Ketemunya 160 meter. Soal nomor 2, para pemirsa. Balok dengan massa 4 kilogram diluncurkan di atas bidang datar dengan kecepatan awal 4 meter per second. Ternyata balok meluncur di atas bidang datar sampai berhenti sejauh 2 meter. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, hitung koefisien gesek kinetik antara balok dengan lantai. Yang kedua, jika diinginkan agar balok dapat meluncur sampai sejauh 3 meter, berapa kecepatan awal dari balok saat diluncurkan? Nah, ini adalah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada balok yang terletak di atas bidang datar. Ada gaya Bradley, kemudian ada gaya normal, kemudian ini ada kecepatan ketika diluncurkan, dan ada gaya gesek kinetik karena bergerak. Jadi penyelesaiannya, para pemirsa, balok meluncur dan akhirnya berhenti itu karena mengalami gerak lurus berubah beraturan dengan perlambatan. Jadi dari persamaan GLBB, V sama dengan V0 minus AT, kecepatan akhirnya 0, kemudian kecepatan awalnya sama dengan 0 dikurangi A kali T, jadi ketemu A kali T sama dengan 4. A belum tahu dan T juga belum ketemu. Kemudian yang kedua menggunakan persamaan jarak S sama dengan V0 T min setengah AT kuadrat, itu bisa dituliskan menjadi V0 T min setengah AT kali T. Nah, kenapa ditulis begini? Karena kita punya persamaan 1 A kali T. Jadi ketika ini substitusi masuk ke sini, maka yang diperoleh S-nya 2, V0 sama dengan 4 kali T dikurangi setengah, AT 4 dikalikan T. Dari sini ketemu T-nya sama dengan 1 detik. Nah, kalau persamaan 2 ini substitusi ke persamaan 1, akan diperoleh A kali T sama dengan 4, maka A-nya 4 per T, di mana T-nya sama dengan 1 detik, maka akan ketemu A-nya sama dengan 4 meter per second kuadrat. Nah, dari persamaan gaya gesek kinetik, A sama dengan FK per M, maka FK sama dengan
M kali A, M-nya 2, A-nya sudah ketemu sama dengan 4 meter per second, jadi ketemunya 16 Newton. Nah, ketika kita substitusi balik ke sini akan diperoleh, maka FK mu K kali N, mu K-nya sama dengan 16 per 40, sama dengan 0,4. Soal nomor 3, para pemirsa, dua buah balok dengan massa 6 kilogram dan 4 kilogram digandeng dengan tali, kemudian disambung dan ditarik dengan gaya sebesar 40 Newton. Jika koefisien gesek statik dan kinetik masing-masing sebesar 0,5 dan 0,4, pertanyaannya berapa percepatan sistem dan tegangan tali. Nah, masih ingat ketika kita ketemu dengan soal dinamika, maka kita harus lihat dulu atau kita harus analisa apakah gaya luar ini kuat untuk menggerakkan sistem. Dengan gaya 40 Newton, kita akan hitung gaya gesek statik maksimum kedua balok. Jadi kalau kita hitung, Fs max balok 1 sama dengan mu S kali N1, ketemunya 30 Newton. Gaya gesek statik maksimum balok 2, mu S kali N2, ketemunya 20 Newton. Maka totalnya sebesar 50 Newton. 30 plus 20. Sementara gaya luarnya itu 40 Newton. Nah, berarti bahwa F1 dan F2 ini yang bekerja adalah gaya gesek statik karena sistem diam atau tidak bergerak. Nah, kalau tidak bergerak, bagaimana kita menghitung tegangan tali? Ya, tentu saja kalau tidak bergerak, percepatannya sama dengan nol jelas ya. Nah, sekarang untuk bisa menghitung tegangan tali, maka kita harus lihat kondisi diem, berarti kayak gesek statik 1 dan 2 ini, Fs1 plus Fs2 harus sama dengan F. Jadi sama dengan 40 Newton. Nah, kemudian perbandingan gaya gesek statik maksimum, itu perbandingan dari gaya beratnya atau gaya normalnya. Jadi Fs1 dibanding Fs2 itu sama dengan mu S kali N1 dibanding mu S kali N2 atau M1 per M2. Nah, sehingga gaya gesek statiknya itu perbandingannya adalah 6 per 4 atau 3 per 2 dari kedua balok. Nah, dari sini bisa dituliskan berarti Fs untuk balok 2 itu sama dengan 2 per 3 dari balok Fs eh, 1 ya, perbandingan 3 banding 2. Nah, kemudian dari persamaan 3 ini, kalau kita substitusi balik ke persamaan 1, itu akan diperoleh Fs1 plus Fs2 sama dengan 40 dari persamaan 1 ini. Nah, sehingga Fs1 sama dengan plus 2 per 3 Fs1 sama dengan 40 ya. Ini mohon dikoreksi. Ini mestinya Fs1 ya sama dengan 40. Jadi kalau kita jumlahkan ini 1 diganti dengan 3 per 3 karena ini 2 per 3. Maka hasilnya menjadi 5 per 3 sama dengan Fs1. Maka Fs1-nya sama dengan 3 per 5 kali 40 ketemunya 24 Newton. Nah, sedangkan Fs2-nya 2 per 3 kali Fs2 yaitu sama dengan 16 Newton. Jadi kalau dijumlah sama dengan 40 betul ya dari syarat kondisi diem atau tidak bergerak. Nah, kemudian tegangan tali ya tentu saja jumlah gaya-gaya yang bekerja harus sama dengan nol. Jadi kalau cara 1 maka tegangan tali T harus sama dengan Fs1 yaitu sama dengan 24 Newton. Kemudian cara 2 kalau kita ngitung yang balok di depan berarti T sama dengan F dikurangi Fs2 yaitu 40 dikurangi 16 ketemunya 24. Jadi sama-sama hasilnya 24 Newton. Selanjutnya, para pemirsa, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Dua buah balok dengan massa 6 dan 3 kilogram. Balok ini dihubungkan dengan tali dan katrol. Balok yang 3 kilogram diletakkan di atas meja, sedangkan yang 1,5 kilogram digantungkan dengan tali ke bawah.
Diketahui koefisien gesek statik 0,6, koefisien gesek kinetik 0,5, yaitu koefisien gesek antara balok yang di atas meja dengan eh, mejanya atau alas meja. Pertanyaannya adalah percepatan sistemnya berapa dan tegangan tali. Tentu saja kita harus analisa dulu apakah sistem ini bergerak atau tidak ya. Seandainya sistem ini bisa bergerak, maka gaya penggeraknya tidak lain adalah gaya berat balok yang digantung. Jadi W2 ini. Nah, akan ditinjau apakah sistem bergerak atau tidak, yaitu dengan membandingkan nilai Fs maksimum balok yang berada di atas bidang datar. Nah, gaya gesek statik maksimum balok yang berada di atas bidang datar, yaitu Fs max balok 1, mu S kali N, 1, mu S-nya 0,6, N1-nya 6 kilo, jadi 60 Newton, ketemunya 36 Newton. Nah, gaya penggeraknya W2 itu hanya 3 kilogram, berarti 3 kali 10, 30 Newton. Nah, karena nilai dari gaya penggeraknya lebih kecil dari gaya minimal untuk menggerakkan sistem ini, maka sistem kesimpulannya adalah diam. Nah, kalau diam berarti nilai A-nya sama dengan 0. Bagaimana dengan tegangan tali? Cukup dengan melihat balok yang digantung. Karena tidak bergerak berarti nilai T harus sama dengan W2, yaitu sebesar 30 Newton. Karena massa balok yang digantung adalah 30 kilogram. Lanjut, para pemirsa. Kalau soal nomor 4 tadi, ini 3 kilogram. Sekarang kalau diganti dengan 4 kilogram. Kalau diganti dengan 4 kilogram, nilai yang lain tetap tidak berubah. Berarti gaya penggeraknya sekarang menjadi 40 Newton. Sementara gaya gesek statik maksimum balok yang di atas bidang datar kan tetap 36 Newton nih. Nah, karena 40 Newton sudah lebih gede, maka sistem akan bergerak. Nah, kalau sistemnya bergerak, maka FK1 sama dengan mu K kali N1, karena yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, ketemunya 30 Newton. Sedangkan percepatannya sama dengan resultan gaya dibagi dengan jumlah massa. Resultan gaya adalah gaya penggerak, yaitu yang digantung W2, dikurangi dengan gesekan balok 1 yang di atas bidang di atas meja ya. FK1 dibagi dengan sigma M. Jumlah dua balok yaitu 6 dan 4 sama dengan 10. Nah, sedangkan W2-nya 40, FK1-nya sudah dihitung 30, jadi ketemu maaf, percepatannya sama dengan 1 meter per second kuadrat. Bagaimana dengan tegangan talinya? Nah, tegangan talinya kita akan lihat sistem yang berada di atas bidang datar. Ini ada gaya berat W1, ada gaya normal, penggeraknya adalah T, tegangan tali ke kanan, kemudian ada FK1. Karena yang kita tinjau adalah gerak ke kanan, maka yang dilihat adalah T dengan FK1. Maka untuk menghitung tegangan tali cara pertama, itu A sama dengan sigma F per M. Sigma F resultan gaya sama dengan T ini penggeraknya dikurangi dengan gesekan balok 1 dibagi dengan balok 1 masanya, maka akan diperoleh nilai T-nya sama dengan 36 Newton. Nah, cara yang kedua, kalau kita lihat balok yang menggantung, berarti ada W2, ada T. Karena bergeraknya ke bawah, maka W2 pasti lebih besar daripada T. Nah, sehingga untuk cara dua ini, A sama dengan resultan gaya per M, resultan gayanya sama dengan W2 minus T karena arah W2 ke bawah berarti lebih besar. Dibagi dengan M2, percepatannya 1 sudah dihitung sebelumnya sama dengan 40 T per 4, maka ketemu T 36 Newton. Jadi kesimpulannya dengan dua cara ini harus diperoleh nilai tegangan tali yang sama. Ketika kita menghitung tegangan tali sama, maka bisa disimpulkan bahwa perhitungan kita tidak salah. Nah, baik, saya kira itu para pemirsa contoh penyelesaian dari tugas dinamika yang mendukung dari teori dinamika yang sudah dibahas sebelumnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.